يا حبيبنا علي. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim awil ayatihil karimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita hadir bermujalasah, bermusafahah di Majlis Raudhatul Mustafa dalam rangka pembacaan Maulid Adhiya Ulami. Semoga dengan asbabiyah kumpulnya kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan hidayahnya selalu kepada kita semua ila yaumil qiyamah. Salawat beserta salam senantiasa tetap tercurah keharibaan junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa ada di antara kaumnya yang hanya orang biasa, yang hanya rakyat jelata, namun hatinya sangat merindukan Allah. Kalau seorang Nabi Daud merindukan Allah wajar, karena beliau adalah manusia utusan Allah di zaman itu. Tapi Allah memberikan isyarat kepada Nabi Daud sampai saat ini, tidak cuman ustadz dan kiai yang bisa untuk masuk ke dalam surganya Allah. Mungkin kita sebagai santri, kita sebagai orang biasa yang bisa masuk duluan ke dalam surganya Allah. Sekelas Nabiullah Daud diperintahkan oleh Allah untuk mencari kaumnya, karena beberapa orang tersebut dalam hatinya hanya ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit mengulang kajian malam Selasa yang lalu, doa pertama dari kalangan orang tua, dari kalangan sesepuh, hanya meminta kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada Allah bahwasanya agar Allah mengampuni usia-usia yang dimana usia itu melalaikan ibadah kepada Allah. Permintaan yang kedua dari golongan usia-usia 40 tahunan, meminta kepada Nabi Daud agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat semakin didekatkan hubungan kepada Allah dengan cara selalu dimintakan hidayah, agar ditambah taufik, agar ditambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Itu doa yang kedua. Setiap orang yang sudah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, pasti akan selalu dijawab apa keinginannya. Jadi nggak harus ngoyoh-ngoyoh, nggak harus terlampau batas dalam menghadapi keluh kesah dunia yang sementara. Cukup dengan kita menanamkan kerinduan di dalam hati kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kalian minta, dengan syarat hati kalian hanya tertuju kepada Allah. Makanya kita sebagai manusia, jadilah manusia yang berusaha untuk bisa meridhoi takdir Allah. Kalau Allah ridho dengan kita pasti, tapi apakah kita ridho dengan ketentuan Allah? Jadilah kita manusia-manusia yang selalu berusaha keras untuk bisa meridhoi takdir Allah. Jangan minta agar diridhoi Allah, Allah pasti ridho. Bohong kita sholat ke majelis Allah nggak ridho, itu bohong.
perkara niat kita tidak baik, perkara kita datang telat atau tidak, pasti Allah ridho karena menuju kepada tempat yang baik. Pasti Allah ridho. Jangan diminta, ya Allah ridhoi kami semua yang hadir di Majlis Sidratul Mustafa ini. Ngapain dipinta? Karena tempat perkumpulan inilah yang pasti diridhoi oleh Allah. Makanya jangan rusak majelis itu dengan bawa rokok, jangan rusak majelis itu dengan menggibah, menfitnah, mengadu domba, menjelek-jelekan majelis sana, majelis sini. Jangan, karena itu mencacatkan majelis yang seharusnya Allah ridho, jadi nggak ridho, karena di dalamnya ada orang-orang yang memiliki sifat qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Rahmat Allah nggak turun di situ, pengampunan Allah nggak turun di situ. Apapun itu majelisnya, di situ adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, milik Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permintaan ketiga dari kalangan orang-orang remaja 30 tahun lah, 30 tahun sampai 35 tahun, minta kepada Allah, ya Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, sampaikan kepada Allah, kami hanya minta dengan sifat rahmat, kasih sayang Allah, kami hanya minta dengan agungnya kemurahan Allah agar ibadah kami tetap dijaga ila yaumil qiyamah. Cuman mau minta kesempurnaan ibadah, kekurangan-kekurangan dalam ibadah kami dengan sifat Allah yang Maha Rahman Rahim untuk dapat ditolong. Jadi ibadah kita ini bisa apa sih? Jauh dari kata sempurna. Makanya sampai sekarang Rasulullah sampai dengan para ulama zaman kita, jangan pernah berusaha untuk ibadah dengan sempurna, karena itu dusta dan tak akan ada ibadah dengan sempurna. Sebagaimana kaum Nabiullah Daud yang hatinya sudah tertuju kepada Allah, namun minta agar bisa disempurnakan dalam beribadah. Jadi kalian yang tahu syarat sholat, yang tahu ilmu membatalkan sholat, kalian tahu matobi'i, kalian tahu ilmu ikhfa dalam bacaan Al-Quran, itu bisa saja tidak sempurna karena ibadah kita selalu diikuti dengan hawa nafsu, ingin dipandang orang, ingin dilihat orang. Belajar mencari ilmu karena lagi nganggur aja, ketika ketemu fase kalian harus mencari duniawi, kalian tinggalkan itu talabul ilmi, berarti kan emang banyak kurang kita dalam ibadah kepada Allah. Makanya di usia-usia itu, di 30 tahun ke atas, umatnya, kaumnya Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam minta atas anugerah kemurahan Allah untuk dapat menolong dirinya dari semua kekurangan dalam beribadah kepada Allah. Jadi buatlah diri kalian selalu merasa kurang dalam ibadah, masih banyak kurang. Yang terakhir permintaan kaum Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, wahai Nabi Daud, sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Tuhan Rabbul Alamin, kami anak-anak muda, agar kami selalu berada di dalam jalan Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Kita berdoa kalau sholat, iyyaka na'budu ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa? Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin. Itu yang kita minta. Karena usia 25 tahun ke atas, 20 tahun ke atas itu adalah usia-usia rentan akan bisa tergelincir dalam jalan yang tidak lurus. Makanya dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabbad dunya adar akhiratih." Siapa orang yang cinta dunia bisa membahayakan akhirat. Simak tuh. Siapa yang orang-orang yang cinta dunia bisa membahayakan akhirat. Faman ahabbal akhirah adarat dunia, dan siapa orang-orang yang cinta dengan akhirat akan mengganggu dunia. Man ahabbat dunya arad
daratal akhirah. Siapa orang yang cinta dunia, man habba dunya, adarra, kemudaratan pada akhiratnya, membahayakan. Waktu nganggur, rajin ngaji, rajin sholat, maaf ini tadarus Quran masih. Ketika sudah kerja, tadarus Qurannya masih, thalabul ilminya masih, membahayakan. Kalau ulama-ulama ahli hadis dalam kitab Mukhtar Hadis Nubuwah, bahasanya bukan kemudorotan tapi membahayakan, karena dunia itu bisa membahayakan bagi akhirat kalian. Faman ahabbal akhirah adarat dunya. Siapa orang yang cinta akhirat mengganggu dunia. Lagi kerja, lagi dagang, azan. Karena azan itu perkara akhir, dunianya keganggu. Tapi yang bahaya, kalau kalian cinta dunia, bisa membahayakan akhirat. Selalu dunia terus. Awas nih, usia-usia rentan dok, pikirin dari sekarang, hati-hati, awas. Membahayakan akhirat orang yang cinta dunia itu. Sesuai hadis Rasulullah SAW, banyak di zaman sekarang orang yang sibuk dengan urusan dunia, akhiratnya terbengkalai. Dunia dikedepankan, silaturahmi sudah jarang. Selagi kalian masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, jangan pernah tinggalkan kegiatan-kegiatan yang baik dalam urusan akhirat. Tadarus di rumah, sibuk dengan kerjaan, melalaikan akhirat. Jadi 4 kategori, 4 kalimat doa ini kalian ingat-ingat dan kalian catat dalam hati kalian. Kalian bawa munajat kepada Allah dalam setiap doa kalian. Karena bagaimanapun ciri-ciri orang yang sudah dekat kepada Allah adalah orang yang tidak pernah minta segala sesuatu apapun, hanya minta pasrah, menggantungkan segala urusan dunianya kepada Allah. Sekali lagi, kalian kakak-kakak yang sudah pada usaha, jangan sampai usaha kalian membuat kalian lalai dengan akhirat. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpah ruahkan hidayah keserta taufiknya kepada kita semua, selalu bisa menjadikan kita hamba-hamba yang selalu meridhoi dengan takdir qudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.